Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi kali ini saya akan mempresentasikan episode berjudul pendengaran pada hewan. Nah, pernahkah kamu melihat anjing itu menggerakkan telinganya? Nah, anjing itu sering menggerakkan telinga ketika melakukan pelacakan atau berburu. Nah, beberapa mamalia akan menggunakan daun telinga untuk memfokuskan suara yang diterimanya. Sistem ini disebut sebagai sistem sonar, yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi atau ultrasonik. Nah, sonar atau sound navigation and ranging merupakan suatu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, letak, dan kedalaman benda-benda. Nah, kelelawar itu dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz pada saat ia terbang. Nah, gelombang yang dilewatinya akan diterima oleh receiver atau alat penerima yang berada di tubuh kelelawar. Kemampuan kelelawar ini menentukan lokasi disebut dengan ekolokasi. Nah, pada saat terbang dan berburu, kelelawar akan mengeluarkan bunyi yang frekuensinya tinggi, kemudian mendengarkan gema yang dihasilkan pada saat kelelawar mendengarkan gema. Kelelawar hanya akan berfokus pada suara yang dipancarkannya sendiri. Rentang frekuensi yang mau didengar oleh makhluk yang terbatas, sehingga kelelawar harus mampu menghindari efek Doppler yang muncul. Doppler. Nah, efek kedangkul itu. Nah, menurut efek Doppler, jika sumber bunyi dan penerima suara keduanya tak bergerak, maka penerima akan mendengar frekuensi bunyi yang sama dengan yang dipancarkan oleh sumber suara. Akan tetapi jika salah satu dari sumber bunyi atau penerima suara tersebut bergerak, frekuensi yang diterima akan berbeda dengan yang dipancarkan. Pada keadaan tersebut, frekuensi suara yang dipantulkan dapat jatuh ke wilayah frekuensi yang tidak dapat didengar oleh kelelawar. Nah, agar dapat menghindari efek Doppler, kelelawar akan menyesuaikan besar frekuensi suara yang dipancarkannya. Misalnya, kelelawar akan mengirimkan suara berfrekuensi tinggi untuk mendeteksi lalat yang bergerak menjauh sehingga pantulannya tidak hilang. Nah, sekarang kita ke lumba-lumba. Lumba-lumba ini asalnya habitat asalnya itu berada di lautan. Lumba-lumba dapat dilihat di permukaan air, namun sebagian besar waktu mereka di kedalaman laut yang cukup gelap. Nah, sekalipun hidup di kedalaman lautan, lumba-lumba mempunyai sistem yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan, yaitu sistem sonar. Sama seperti pada kelelawar, sistem ini berguna untuk mengindrai benda-benda di laut atau mencari makan dan berkomunikasi. Nah, cara kerja sistem sonar ini, lumba-lumba itu bernapas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Di bawah lubang ini terdapat kantung-kantung kecil berisi udara. Agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, lumba-lumba mengalirkan udara pada kantung-kantung ini. Selain itu, kantung udara ini juga berperan sebagai alat pemfokus bunyi. Kemudian, bunyi ini dipancarkan ke segala arah secara terputus-putus. Nah, gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut jendela akustik. Nah, dari bagian tersebut informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Dengan cara tersebut, lumba-lumba mengetahui lokasi, ukuran, dan pergerakan mangsanya. Lumba-lumba juga mampu saling berkirim pesan walaupun terpisahkan oleh jarak lebih dari 220 km. Nah, oke. Sekian dari saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.